Jakarta terus berkembang, gedung bertambah tinggi, aktivitas semakin padat, dan jutaan orang datang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, di balik laju pembangunan itu ada ruang-ruang sempit yang menjadi tempat bertahan. Di sanalah kisah ini dimulai. Tingkat hunian itu jiwa dan keluarga itu bertambah, sementara rumah kan tidak bertambah. Nah, itulah yang menjadi masalah. Bertambahnya keluarga, sementara area rumah itu tidak bertambah. Ini yang jadi masalah. Karena yaitu faktor ekonomi. Yang layak dihuni aturan satu kepala keluarga itu minimal 2 dengan ukuran 3x3, 2x3. Ini dihuni orang tua, istri, anak, cucu, mantu. Nah, itu sekaligus. Artinya timbullah dengan kehidupan sehari-hari menyesuaikan diri untuk kondisi rumah keluarga itu. Dengan istilah mungkin ya, kalau kita ingin istilah itu tidurnya sip-sipan. Jakarta bergerak dengan ritme yang nyaris tak pernah berhenti. Jutaan orang hidup dan beraktivitas di tengah kepadatan yang terus bertambah. Namun, di balik hiruk-pikuk kota, ada cerita yang jarang mendapat perhatian. Tak jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, Tanah Tinggi menyimpan cerita yang berbeda. Di tengah keterbatasan ruang yang ada, Bu Rusmanah menjalani kesehariannya bersama keluarga. Rumah berukuran sekitar 2x3 meter ini menjadi tempat tinggal, tempat bekerja, sekaligus ruang untuk bertahan hidup. Namanya panggilnya nama saya Rusmanah. Dari zaman dari orang tua saya di sini. Jadi di sini kan peninggalan rumah warisan, rame-rame. Jadi dari kecil dari sini, asisnya orang Bogor. Gak ada berapa kita. Anak 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 orang. Kadang-kadang suka ada botol, lagi lah kadang suka di jalan gitu mbak. Yang sebelah ada yang kadang ngapain dagang gini aja tuh warung pempes gitu. Ini kalian suka ada masih otak-otak gitu. Ini saya lagi libur aja, nggak ada modalnya pakai mahal sekarang. Ya udah saya ingin botol aja. Ada lagi mau botol gitu, ada yang suka ngumpulin. Kalau dapat banyak saya jual, ntar aja saya buat belanja lagi gitu, buat makan. Jadi pada ngumpul aja di sini, jadi saya ingin aja tumpukan. Kadang kan saya suka, kadang itu yang satu tuh tidur, yang satu kadang suka gadang gitu. Gadangnya di dalam rumah. Ya sih lumayan sih mbak, ini kan rumah orang tua gitu yang di sini kan saya nggak nyewa, saya nggak bayar listrik doang, cuma bayar air. Iya gitu doang. Kalau bayar saya nyewa kan saya nggak pusing juga lubang. Untungnya alhamdulillah walaupun jelek ya, ada rumah peninggalan orang tua. Kadang begini mau diapain lah sih, sabarin aja deh, belum waktunya kali mbak gitu ya. Iya. Allah langsung uji kita. Itu aja. Ya kita sih pengen punya rumah, bisa gimana? Kita belum punya uang, mau nyari ya pas-pasan buat makan enggak, udah alhamdulillah buat makan juga. Penting kan kita buat sehari-hari. Apa yang dialami Bu Rusmanah mencerminkan realitas yang dihadapi banyak warga Tanah Tinggi. Untuk melihat gambaran yang lebih luas mengenai kondisi pemukiman di kawasan ini, kami berbincang dengan Ketua RW setempat. Izin perkenalkan diri, nama saya Imron Buhari, selaku Ketua RW 012 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru. Adapun situasi dan kondisi wilayah RW 012 ini, kita terdiri dari 11 RT. Namun hasil dari survei bahwa
rumah penduduk atau warga kami di RW 12 itu agak sedikit, artinya tidak layak, baik itu infrastruktur maupun kondisi wilayah itu. Ada sekitar 6 RT sampai 7 RT. Kalau dibilang kira-kira data kami penduduk RW 12 ini semua 850 kartu keluarga. Kalau jiwa 2.500 jiwa. Kalau bilang dampaknya untuk kehidupan sehari-hari, ya mau nggak mau bagaimana ya, rumah sedemikian rupa ukuran dihuni dengan sedemikian jiwa, tentu mereka tidak bisa nyaman. Nah gitu, nyaman yang bagi yang sudah dewasa besar tentu ingin menyesuaikan diri dia keluar. Kebetulan juga berterang aja tingkat hunian yang tadi saya bilang dengan keterbatasan tidak layak huni ini, mereka ini kebetulan secara ekonomi itu mohon maaf non gaji. Wah, artinya dia ada yang maaf, ada yang mencari lapak untuk pengumpulan botol-botol, ada yang ngamen, ya sesuai dengan kondisi lah, menyesuaikan secara ekonomi. Tidak semua cerita berakhir dengan kondisi yang sama. Bagi sebagian warga, bantuan renovasi menghadirkan perubahan yang berarti. Perubahan yang tidak hanya terlihat pada bangunan, tetapi juga cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Ada seorang cowok buyut banyak numpul di sini. Dia lagi dulu mah kecil, pernah dua kali tiga orang meninggal gedean. Tidurnya gitu aja pada ini, yang paruh di atas, yang paruh bawah. Ini sekarang mah udah senang, enak, rumah udah gede, udah pada kamar mandi, WC ada. Dulu mah WC nggak ada kamar mandi doang. WC bayar 2.000 hari. Sekarang mah ada WC. Di tengah keterbatasan ruang, kehidupan terus berjalan. Gang-gang sempit ini bukan hanya menjadi penghubung antar rumah, tetapi juga ruang tempat warga bertemu, berinteraksi, dan saling mendukung dalam keseharian. Ya nggak layak deh. Nih, kalau hujan banjir, masuk semua kasur, datang ke sini. Terus nih disekat nih di atas. Anak saya tuh pasalnya banyak tikus APD gitu ya. Pas direnovasi alhamdulillah, udah saya mah bersyukur aja. Sebelum dibangun, ya begitu saya di sini nih. Kan di atas kan kagak dipakai pan, beli mak. Kadang-kadang anak saya mencuci saya di luar. Saya sama suami saya, kadang-kadang suami saya ngalah di luar gitu tidur. Ntar kalau lagi nggak hujan kan tampias tuh, nah baru ke sini. Tapi kalau nggak bocor ke atas itu anak saya mencuci saya di sini gitu. Suami saya kan cuman kuli ya, dapat harian. Ya, pas ngerenovasi gini ya seneng, maksudnya ya dia bersyukur aja deh. Ya tadinya rumahnya nggak layak, jadi bagus sampai ibu saya datang ngomong pas mau datang gitu ya, ini rumahnya bagus katanya. Oh iya, banyak yang ngomong rumah saya bagus, pokoknya bersyukur aja deh. Bersyukur kan belum tentu kan ya, namanya kuli ya, harian dapat ya. Lagi bocor beli yang second tuh supaya nggak bocor. Gimana pas denger renovasi begini ya udah tapi lega, alhamdulillah jadi bagus rumah. Tadinya nggak layak, banyak tikus.
Di tanah tinggi, keterbatasan ruang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun di balik rumah-rumah yang sempit, tumbuh ketahanan, kebersamaan, dan harapan yang terus dijaga. Karena bagi mereka, rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi tempat untuk bertahan dan melanjutkan hidup.